Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Fatoni. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan kesehatan bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari pembelajaran tema 8 lingkungan sahabat kita, subtema 2 perubahan lingkungan, pembelajaran ke-1 bagian kedua muatan IPA. Selamat mengikuti. Tujuan pembelajaran: melalui kegiatan melakukan pengamatan dan berdiskusi, siswa dapat mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi siklus air dengan benar. Melalui kegiatan mencoba, siswa mampu membuat kesimpulan tentang terjadinya air tanah dan air permukaan. Selanjutnya, kegiatan ayo berdiskusi. Dalam kegiatan berdiskusi ini, siswa dibagi dalam beberapa kelompok. Setiap kelompok terdiri dari 4-5 siswa. Masing-masing kelompok mengerjakan tugas seperti yang ada pada buku siswa. Pertanyaannya sebagai berikut. Tulislah proses terjadinya air tanah. Ya, kemungkinan hasil diskusinya antara lain: proses terjadinya air tanah. Air bergerak meninggalkan tanah ke udara melalui penguapan dan air kembali turun lagi ke tanah dalam bentuk air hujan. Air yang turun kembali ke tanah dalam bentuk air hujan kemudian masuk ke dalam tanah melalui celah-celah atau pori-pori tanah serta bebatuan. Air yang masuk dalam tanah kemudian diserap oleh tumbuhan melalui akar-akarnya untuk kemudian menjadi air cadangan atau sumber air. Yang kedua, tulislah faktor-faktor yang mempengaruhi berkurangnya ketersediaan air tanah. Ya, faktor-faktor yang mempengaruhi ketersediaan air tanah ada dua faktor: faktor alam dan faktor aktivitas manusia. Faktor alam misalnya kondisi tanah, kondisi iklim. Sedangkan faktor aktivitas manusia, penebangan hutan secara liar, pembukaan lahan pertanian, perumahan, perindustrian, pembangunan jalan yang memakai aspal atau beton yang mengakibatkan terhalangnya air meresap ke dalam tanah. Yang ketiga, tulislah kegiatan yang dapat kita lakukan untuk menjamin ketersediaan air tanah. Ya, kegiatan yang dapat kita lakukan antara lain: bijaksana dalam memakai air atau hemat air, menanam pohon atau melakukan penghijauan, membuat lubang resapan, mengurangi sampah atau limbah, dan lain-lain. Selanjutnya, kegiatan ayo mencoba. Lakukan kegiatan berikut bersama kelompokmu antara 4-5 anggota. Pertama, siapkan air, batu bata, bongkahan-bongkahan batu, dan 2 buah wadah misalnya loyang. 2. Pada satu loyang letakkan batu bata dan pada loyang lainnya letakkan bongkahan-bongkahan batu. 3. Tuangkan air ke dalam loyang setinggi 5 cm, diamkan selama lebih kurang 1 jam. 4. Setelah 1 jam, amati tinggi air pada setiap loyang. 5. Apa hasil pengamatanmu? Adakah perbedaan tinggi permukaan air pada kedua loyang? Ada. Loyang berisi batu bata, airnya lebih rendah. 6. Apa yang terjadi pada air di loyang berisi batu bata? Airnya menyusut karena diserap oleh batu bata. 7. Apa yang terjadi pada loyang berisi bongkahan-bongkahan batu? Airnya tetap. 8. Apa yang dimaksud air tanah? Air hujan atau air dari sumber manapun yang masuk ke dalam tanah dan diserap oleh tanah.
9. Apa yang dimaksud air permukaan? Air yang hanya ada di permukaan saja dan tidak terserap. 10. Dari percobaan tadi, loyang manakah yang menunjukkan terbentuknya air tanah dan loyang mana menunjukkan terbentuknya air permukaan? Loyang berisi bata menunjukkan terbentuknya air tanah. Karena sifat dari tanah yaitu menyerap air dimiliki juga oleh batu bata. Loyang berisi batu kerikil menunjukkan permukaan air atau air permukaan. Kegiatan selanjutnya, ayo bercerita. Tulislah hasil pengamatan dan analisis kalian. Kemudian ceritakanlah hasil diskusi kelompokmu pada kelompok lain. Ya, hasil pengamatan, ada perbedaan tinggi permukaan air pada loyang berisi batu bata dan loyang berisi bongkahan batu. Pada loyang berisi batu bata, air berkurang. Pada loyang yang berisi bongkahan batu, tinggi air tetap. Pada loyang yang berisi batu bata, memperlihatkan terbentuknya air tanah. Karena batu bata terbuat dari tanah liat yang sanggup menyerap air. Pada loyang yang berisi bongkahan batu memperlihatkan terbentuknya air permukaan karena bongkahan batu tidak sanggup menyerap air. Selanjutnya, dari hasil percobaan tersebut jelaskan terjadinya air tanah dan air permukaan. Proses terjadinya air tanah. Air bergerak meninggalkan tanah ke udara melalui penguapan dan air kembali turun lagi ke tanah dalam bentuk air hujan. Air yang turun kembali ke tanah dalam bentuk air hujan kemudian masuk ke dalam tanah melalui celah-celah atau pori-pori serta bebatuan. Air yang masuk dalam tanah kemudian diserap oleh tumbuhan melalui akar-akar untuk kemudian menjadi air cadangan atau sumber air. Proses terjadinya air permukaan terjadi karena air hujan yang tidak terserap oleh celah-celah atau pori-pori tanah yang kemudian mengalir di atas atau menjadi air permukaan. Selanjutnya ayo renungkan. Ya, hari ini kita belajar tentang siklus air tanah dan air permukaan. Kegiatan bersama orang tua. Diskusikan dengan orang tuamu kegiatan-kegiatan yang dilakukan keluargamu untuk menjamin ketersediaan air tanah. Tulislah hasil dalam tabel berikut. Beberapa contoh kegiatan yang dilakukan keluargaku untuk menjamin ketersediaan air tanah antara lain: 1. Membuat daerah resapan air atau biopori. 2. Menanam pepohonan di sekitar rumah. 3. Membersihkan sampah di sekitar rumah. 4. Tidak membuang limbah yang dapat mencemari air tanah. 5. Membuat bak penampungan air tanah. 6. Menggunakan air tanah dengan efisien. 7. Membangun jalan menggunakan batu bata yang dapat menyerap air. 8. Memberi pupuk dan menyirami pepohonan di sekitar rumah. 9. Tidak menebang pohon. 10. Mematikan keran air tanah apabila tidak digunakan. Demikian pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.